Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu terlebih dahulu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Baik, siapa hari ini yang tidak masuk? Nihil. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya, jadi bisa masuk kelas pada hari ini. Jadi sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi Suwe Ora Jamu. Siapa yang di sini sudah hafal lagu Suwe Ora Jamu? Sudah hafal semua ya. Jadi mari kita berdiri bersama-sama dan menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Nanti lagunya diulangi 2 kali ya. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini ya anak-anak? Baik, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Di sini siapa yang belum hafal Pancasila? Sudah hafal semua ya anak-anak? Jadi kita nanti terlebih dahulu Ibu akan membacakan kalian sebuah cerita. Jadi nanti kalian menyimak Ibu ya. Baik, Ibu akan memulai ceritanya. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, jadi inti dari cerita itu kita dapat memetik bahwa kita sebagai manusia itu harus saling tolong-menolong, harus ketika ada orang yang membutuhkan, kita harus menolong dengan ikhlas. Nah, contoh dalam keseharian, semisal ketika kalian berangkat sekolah dan ada teman kalian
yang bannya bocor atau rantainya putus di tengah jalan, kalian bisa membantu teman kalian ini supaya datang ke sekolah tidak telat. Nah, sudah paham apa yang Ibu maksud? Sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, silakan Mas Fajar, silakan kalau mau bertanya. Baik, saya Fajar. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana kalau kita waktu ujian atau ulangan saling tolong menolong, saling membantu memberikan jawaban? Terima kasih. Baik Mas Fajar, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mas Fajar. Jadi, saling tolong menolong atau membantu dalam ujian atau dalam ulangan itu tidak diperbolehkan ya, karena itu termasuk dalam sifat tidak jujur. Dan sifat tidak jujur itu bukan termasuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Di sini sudah jelas ya Mas Fajar? Sudah Bu. Baik. Nah, sekarang lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini kalian di buku tema kalian bisa dibuka halaman 21 sampai halaman 23. Nah, kalian akan Ibu beri waktu 15 menit untuk membaca halaman 21 sampai 23. Membaca dipersilakan. Sudah ya anak-anak? Nah, dari kalian membaca tersebut, kalian sudah paham ya apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, kalau sudah paham, mari kita berdiskusi bersama untuk menjawab kolom-kolom soal ini. Nah, untuk nomor 1, gotong royong. Gotong royong termasuk dalam sila keberapa? Sila ketiga. Kalau nomor 2, rajin beribadah termasuk dalam nilai Pancasila yang pertama, benar, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang nomor 3, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab termasuk dalam sila keempat. Yang nomor 4, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin termasuk dalam sila Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau yang nomor 5, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum termasuk sila kelima. Benar semua ya anak-anak. Nah, selanjutnya di bawah sini ayo tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Di sini Ibu nanti akan membagi kalian menjadi 5 kelompok karena dalam Pancasila terdapat 5 poin. Jadi nanti setiap kelompok akan berdiskusi. Contohnya, nanti kelompok 1 akan berdiskusi tentang sila pertama itu apa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Dan kelompok 2 akan berdiskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Kelompok ketiga akan berdiskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang ketiga. Kelompok 4 akan berdiskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, dan kelompok 5 akan berdiskusi tentang nilai-nilai yang
terkandung dalam sila kelima. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Nanti setiap kelompok akan maju ke depan untuk mendemonstrasikan jawaban yang telah didiskusikan. Diskusi dimulai. Sudah ya anak-anak? Jadi silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1. Sikap yang sesuai dengan sila pertama adalah tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Kelompok 2. Sila yang sesuai dengan sila kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan menolong antar sesama, dan menjenguk orang sakit. Kelompok 3. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga, gotong royong, kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain. Kelompok 4. Sikap yang sesuai dengan sila keempat, musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Kelompok 5. Sikap yang sesuai dengan sila kelima, memberi hukuman kepada pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Jawabannya benar semua ya anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kesimpulannya hari ini adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.